Ya, oke, mari kita bahas satu persatu ya. Saya pikir menjelang kemarin keputusan FOMC yang tetap masih menahan suku bunga, ya belum ada komentar kejelasan apakah prospek kenaikan suku bunga ini akan dilakukan di bulan Oktober ataupun Desember. Nah, begitu memasuki bulan Oktober, saya pikir ini pergerakan akan cukup volatilitasnya besar ya Pak Dwi ya, dibandingkan dari bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat juga di sini dari performa sejak pengumuman dari The Fed yang akan coba untuk merencanakan kenaikan suku bunga di awal tahun 2015 ya. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan hampir semua major currency ini mengalami penurunan ke bawah ya. Pak Dwi, apakah screen-nya udah ke-share belum ya? Ganti screen. Yang warna merah kan? Ya, oke. Relatif performance. Betul, Asia Afrika lagi rada lag sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah performance selama year to date ya. Kalau kita perhatikan hampir semua yang menguasai dominasinya itu adalah penguatan dolar dari Amerika ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari yang kemarin untuk masalah data, ya jika kita lihat untuk pendapatan ataupun juga data mengenai belanja ya dari Amerika, ini cukup untuk mendukung untuk masalah pertumbuhan GDP terutama di kuartal yang ketiga ini ya. Meskipun kalau kita perhatikan juga GDP yang kemarin sudah final ya, dan ini juga dirilisnya lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 3,9%, sebelumnya hanya diperkirakan hanya 3,7%. Nah, ini ada satu tambahan positif juga. Ya, untuk komentar Yellen yang terakhir, untuk di tahun 2015 ini tetap akan melakukan kenaikan suku bunga. Sepertinya dari data-data ekonomi ini juga cukup menunjang ya Pak Dwi ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga tidak hanya Yellen, sepertinya dari pejabat-pejabat The Fed ya Pak Dwi ini banyak yang pro dan kontra, tapi setidaknya nominasinya sebagian besar ini adalah yang pro untuk melakukan kenaikan suku bunga di 2015 ya. Seperti misalkan John Williams ataupun William Dudley ini juga sudah mengutarakan di hari awal pekan ini ya, sehingga pergerakan market juga kalau kita perhatikan tetap dominasi berada di dolar Amerika ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari historinya, ya dari untuk perencanaan kenaikan suku bunga, jika kita capture di sini dari tahun 1986 ya, untuk pertama kali kenaikan untuk kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed, ini yang di capture di sini ada dari 1986. Ya, jika kita lihat di sini untuk kenaikannya ini ada bervariasi, dan saya pikir untuk tingkat kenaikan juga nanti akan disesuaikan ke depannya. Jika memang kalau kita perhatikan dari data di sini sudah cukup, hanya total increase kenaikannya hanya 1,375% dirasa cukup oleh Amerika, maka itu akan berhenti seperti biasa ya siklusnya. Tapi kalau kita perhatikan dari data yang ada, ketika pertama kali mulai Amerika melakukan kenaikan suku bunga, ini akan dilakukan secara bertahap dan akan continue. Ya, meskipun kalau kita lihat durasinya ini macam-macam ya. Dari tahun 86 ke 87 ini 9 bulan, sampai yang terakhir ini tahun 2004 sampai 2006 ini adalah kurang lebih 24 bulan dengan total kenaikan itu adalah 4,25%. Ya, itu akan yang dilakukan. Jika memang untuk Oktober ini akan penantian ya bagi kita, Oktober ataupun Desember nanti mulai melakukan kenaikan. Dan biasanya ini akan continue secara, kalau kita bilang ini adalah minimal 9 bulan ya ke depan, berarti kurang lebih hampir 1 tahun The Fed ini akan terus secara bertahap melakukan kenaikan suku bunga. Nah, itu yang mungkin ditakuti oleh para trader untuk di saham terutama ya. Dan kalau kita perhatikan juga dari data yang ada, di sini ada capture mengenai S&P 500.
dengan adanya kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, seperti biasa 3 bulan setelahnya alias jangka pendek ya, ini untuk masalah stok saham dari 3 kali kenaikan yang terakhir ini mengalami penurunan ya. Meskipun untuk setelah 6 bulan ataupun 19 bulan ataupun 12 bulan kemudian ini akan mengalami perbaikan ataupun kenaikan dari performa, terutama kalau kita lihat di sini adalah capture dari S&P 500. Ya, kemudian kalau kita perhatikan juga di sini ada S&P 500. Ya, jika rekan-rekan melakukan transaksi di S&P 500, downtrend ini masih terjadi ya. Didukung juga kemarin juga data Cina industrial production ya tidak terlalu bagus. Dan ini juga mengulang kembali kecemasan pasar mengenai kekhawatiran perlambatan ekonomi global ya yang diwakili oleh Cina terutama. Pergerakan S&P kalau kita lihat di sini membentuk rekor terendah 1860.50 itu sebagai kunci support yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan hari ini. Ya, kemudian dengan resisten yang terdekat 1889. Ya, dengan memperhatikan di sini adalah RSI yang sedikit sudah berada di area oversold ya. Nah, ini ada kemungkinan kita bisa melakukan aksi beli terutama terlebih dahulu. Ya, namun perhatikan pergerakan reboundnya ini masih akan tertahan di dalam downtrend channel ya yang terbentuk ya dengan antisipasi juga pembatasan risiko 1860 harga terendah yang kemarin ditembus, kita harus melakukan aksi short selling. Ada tanggapan mungkin Pak Dwi? Iya, time to buy bagi pemegang saham stok saya kira diperhatikan waktu floatingnya ya. Yes, Pak Dwi. Ya, terdengar Bu? Ya, agak putus. Oh iya. Oke, S&P ini juga turun, terus kemudian Dow Jones juga kemarin juga sempat mengalami penurunan juga ya Pak Dwi ya. Ya, kita tidak bisa menampilkan, nanti mungkin bisa dilihat masing-masing di MetaTrader-nya ya. Kemudian kalau kita lihat dari Amerika tetap fokusnya di hari Kamis dini hari nanti ya, berarti jam 1 dini hari, ada komentar juga dari Janet Yellen. Kemudian kalau kita lihat ini ya, jam 7:30, ini dirubah untuk jamnya ya. Jam 7:30 hari Jumat juga fokus utama tetap akan melihat data non-farm payroll. Kalau kita perhatikan datanya ini diprediksi mengalami kenaikan menjadi 202 dari yang sebelumnya itu hanya 173 ya. Kemudian dengan unemployment rate di sini masih mengalami unchanged, tetap di levelnya 5,1% level ya selama 5-6 tahun yang terakhir. Nah, ini membuat untuk di minggu ini tetap dominasinya masih strong untuk di US dollar, dan itu mungkin yang perlu diperhatikan bagi rekan-rekan yang melakukan transaksi terutama di komoditi ataupun kemudian di pasar mata uang ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah mengenai Catalonia. Kalau di sini di hari kemarin ini sudah ada juga mengenai voting ya yang diambil oleh Catalonia tanggal 27 kemarin, dan ini sudah menghasilkan pihak untuk yang separatis ini menghasilkan menang dan coba untuk mengajukan referendum ataupun kemerdekaan bagi Catalonia. Ya, kalau rekan-rekan perhatikan di balik gambar peta yang ada, Catalonia ini hampir dekat dengan Spanyol, dan kalau kita lihat ini dulunya itu adalah menjadi anggota dari Spanyol ya. Nah, kemudian di sini saya ada capture ada 2. Ya, di sini adalah mengenai prediksi jika memang Catalonia ini berhasil untuk menembus masalah kemerdekaan yang diajukan seperti yang hasil pemungutan suara yang kemarin ya. Ini akan yang terjadi untuk di Spanyol. Ya, saya pikir dengan Spanyol ini juga sedikit agak terbebani dengan Catalonia yang melepaskan diri ya. Dan juga akan mengurangi juga dari segi ekspor maupun dari segi penerimaan pajak terutama. Ya, kemudian kalau kita lihat juga sebagai konsekuensinya juga jika Catalonia ini bergabung
bergabung dengan zona Eropa sendiri, ya pengertiannya melepaskan diri dengan Spanyol, ya ini juga untuk Catalonia akan diberikan tanggungan untuk masalah hutang dari Spanyol, itu konsekuensinya ya. Kalau kita lihat di sini 128 miliar euro ini akan dibebankan kepada Catalonia jika memang benar-benar berpisah dengan Spanyol. Dari total sebenarnya hutang dari Spanyol itu adalah 685 miliar euro. Ya, itu adalah konsekuensinya. Dan bahagianya Catalonia jika memang disetujui untuk masalah pemisahan diri, maka dia akan mendapat untuk peringkat yang ke-7 dari 27 anggota di Uni Eropa dalam hal kesejahteraan, ataupun peringkat yang ke-9 dalam hal kapasitas perdagangan. Ya, jadi dengan adanya kesimpang siuran apakah Catalonia ini berhasil memisahkan diri dengan Spanyol ataupun tidak nantinya ya. Nah, ini memberikan juga untuk satu kecemasan di dalam pasar obligasi dan juga untuk terutama mengenai pergerakan mata uang tunggal dari zona Eropa yaitu euro ya. Dan satu lagi mungkin kalau kita perhatikan juga bagi penggemar sepak bola ya mungkin Pak Dwi juga salah satunya. Ya, Barcelona ini ada kemungkinan juga jika Catalonia memang keluar, dia akan lepas dari Liga Spanyol ya. Bukan begitu Pak Dwi? Waduh, saya nggak ngerti masalah bola. Ya, ini adalah performa dari Euro ya. Ya, itu komentar sedikit saja bagi pecinta bola ya. Ini adalah pergerakan dari Euro. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Euro di hari kemarin, pekan ini ya cukup lumayan terbebani, masih bergeraknya masih terbatas di dalam area triangle saya pikir ya, dengan resisten kurang lebih di area 1.13 kurang lebih hingga dengan supportnya 1.11. Ya, pergerakannya hanya melakukan sideways dan ini juga akan membutuhkan satu konfirmasi juga dengan fundamental yang sudah dijelaskan tentang Catalonia. Ya, ada momentum juga dengan memperhatikan indikator dari RSI, ya ada sedikit pelemahan dari performa dari euro. Rekan-rekan bisa memanfaatkan aksi jual ya di area kurang lebih di dekat area resisten, tentu dengan pembatasan risiko di atas 1.1300. Ya, itu mungkin untuk zona Eropa. Pak Dwi, ada tanggapan? Saya kira 9% kontribusi Catalonia untuk wilayah zona Eropa tidak terlalu besar, namun isu spekulatif saya kira juga ikut mempengaruhi. Silakan Bu Desi lanjutkan. Ya, kemudian ini adalah Bank Sentral dari India, kemarin juga sudah memangkas suku bunganya dari levelnya 7,25%, sekarang dipatok menjadi 6,75%. Ya, ini juga salah satu tanda juga ya akibat dengan adanya Cina yang kemarin melakukan devaluasi yuan ya, beserta juga dengan perlambatan perekonomian global. Dan tentunya India ini juga sebagai konsumen terbesar dari emas, dan ini juga menandakan untuk masalah permintaan emas ini juga akan terganggu sepertinya ya, dengan adanya perlambatan ekonomi juga yang dirasakan oleh India. Ya, kalau kita perhatikan dari pergerakan dari emas, pergerakannya sangat kecil sekali, masih terbatas di dalam pola dari triangle yang terbentuk dengan resisten di area 1156.65 dengan support yang terdekatnya di area 1098.70. Ya, itu adalah rentang yang perlu diperhatikan untuk di pekan ini. Dan saya pikir untuk di pekan ini juga harga masih akan cenderung bolak-balik, meskipun untuk saat ini jangka pendek ini adalah mengarah bearish menuju ke area support 1098.70. Nah, jika rekan-rekan menggunakan trading secara jangka pendek, di sini bisa menambahkan juga dengan auto chartis yang sudah disediakan oleh Monex ya. Dengan memperhatikan juga RSI yang sudah berada di area oversold ya. Kemudian di sini ada support terdekat 1124. Ini sudah berkali-kali dites 4 jam selama 4 candle ya. Nah, ini masih menahan. Rekan-rekan bisa melakukan aksi buyback untuk memanfaatkan rebound yang dilakukan oleh emas ya, dengan tujuan tidak terlalu banyak hingga ke 1137, lumayan, kurang lebih ada sekitar
$1.300 ya, ini yang bisa diraih. Namun tetap dengan pattern yang sudah dibentuk oleh AutoChartis, downtrend channel up yang melakukan penembusan support ini mengarah ke bawah, penembusan 1124 tentunya kita akan melakukan aksi short selling dengan target seperti yang sudah dicanangkan di sini adalah kurang lebih adalah di area 1115 hingga ke area 1100 ya kurang lebih. Ya, itu yang perlu diperhatikan mungkin Pak Dwi, 1124 untuk di hari ini untuk di market dari emas. Ada tanggapan Pak Dwi? Saya kira tidak ada. Dominasi US juga saya kira mempengaruhi penurunan emas lebih lanjut. Kemudian juga berita-berita yang ada, isu terhadap India tentang tingkat suku bunga juga mempengaruhi pergerakan harga emas mengalami penurunan. Begitu ya, Bu Desi? Ya, betul. Oke, bisa saya simpulkan untuk briefing kali ini. Pertama, tadi sudah dibahas beberapa kali, kemudian fokus penting untuk ke minggu ini adalah berita-berita utama mengenai Amerika Serikat termasuk non-farm payroll. Sebelum data-data non-farm payroll adalah ADP, Automatic Data Processing, yang akan diumumkan hari ini. Kemudian juga berita tentang Yellen akan berpidato, isunya sangat penting sekali meskipun kalau kita melihat tetap saja tingkat suku bunga menjadi acuan utama. Kemudian juga pengaruh dari isu ini adalah meningkatnya dolar, kemudian juga penurunan di nilai stok saham Amerika Serikat secara garis besar yaitu S&P maupun Dow Jones. Saat ini mengalami penurunan juga terlihat di Dow Jones di 16 ribuan. Kemudian volatility akan meningkat diperkirakan untuk minggu ini karena ada data non-farm payroll pada hari Jumat besok. Kemudian pergerakan euro secara fundamental, berita yang terbaru dari euro adalah terpisahnya atau isu akan terpisahnya Catalonia dari Spanyol yang ikut mempengaruhi spekulan untuk mengambil posisi sell di euro. Kemudian juga berita tentang India memotong tingkat suku bunga sebesar 50 basis point membawa pengaruh terhadap penurunan harga emas. Saya kira demikian morning briefing kali ini yang telah dibawakan oleh Ibu Desi dari Monex Invest in the Futures cabang Asia Afrika. Terima kasih atas perhatian dan ikut sertaan dalam morning briefing kali ini. Selamat pagi dan selamat bekerja.